Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian atau takdir dari Allah dengan senang hati. Orang yang hati bersih melihat orang dengan kebaikan dahulu. Orang yang hati kotor selalu melihat orang dengan keburukan dahulu. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian. Dosaku sangat membebaniku, tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunan-Mu lebih besar. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya adalah perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka sendiri merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Arsi Islami. Ada kalanya kita lelah menjalani hidup, namun tak seharusnya kita menyerah. Mari kita renungkan sejenak. Sujudku juga tundukku hanya padamu ya Rob. Memohon ridho dan izin-Mu agar dimudahkan segala urusan di dunia dengan segala penuh kesabaran dan tawakal, agar tidak terperdaya tipu daya dunia. Bahagia itu sederhana, tidak harus dengan segala kemewahan dan juga harta yang berlimpah. Yang paling utama, ketenangan hati
dan keikhlasan dalam diri, dan rasa syukur atas segala nikmatnya. Tak perlu juga pembuktian diri, karena hanya kita yang bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Mulailah kita belajar perbaiki diri, apa yang salah pada diri kita, dan mulailah belajar dari pengalaman itu sendiri. Kata ibu nasihat untuk kita, "Nak, jika sudah besar nanti dan sesukses apapun, jangan pernah lupa bersyukur dan ibadahnya diutamakan. Karena sehebat apapun kamu, jika tidak dibarengi ilmu agama, maka tak akan berarti apa-apa." Tiap hari ibu doakan yang terbaik. Sosok lelaki tangguh dalam kehidupan kita. Ayah adalah tulang punggung keluarga yang kita kenal kuat, tegas, dan tak kenal lelah. Sangat melekat pada dirinya. Di setiap lelah dan sedihnya, dia tak pernah tunjukkan sedikit pun. Tak banyak yang dapat aku berikan untukmu. Sebagai seorang anak, ayah, aku akan membuatmu bangga. Walaupun terkadang semuanya tidaklah sama dengan rencana, hanya doa terbaik yang selalu kupanjatkan dalam setiap sujudku. Bersedekah, sisihkanlah sebagian harta kita, berbagilah walaupun sedikit. Mari ulurkan tangan kita, mulailah dari hal terkecil untuk menjadi besar. Quran Surat Al-Baqarah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mumpung masih ada umur, saya tuh kemarin merenung. Lah ya, terus buat apa ya hidup ya kalau terus mati? Buat apa ya hidup kalau terus mati? Mau 1000 tahun ya tetap mati. Punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, terus mati. Kalau mati diapakan? Dipendem. Masih beruntung kalau dipendem. Kalau nggak sempat dipendem, dibakar, entah diapakan. Belum tentu kan dikuburkan. Ada yang hilang, ya, ada yang hilang, ada yang dimakan ikan. Naudzubillah min dzalik. 1000 tahun hidup terus apa? Mati. Dan jenengan mau nyari yang dibuat hidup atau nyari yang dibuat mati? Nah, itu pinter. Yang barusan teriak di atas buat mati itu pinter itu. Kalau hidup cari buat hidup, terus ditinggal, berarti bodoh. Hidup cari duit yang banyak, hidup cari pangkat yang tinggi, hidup cari pengikut ya yang banyak. Setelah itu diapakan? Tinggal. Ya, bisa jadi kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Punya pengikut banyak, tiba-tiba pengikutnya beralih jadi apa? Pembenci. Punya pangkat tinggi, tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi terhina. Punya harta banyak, hartanya pergi meninggalkan dia, bangkrut, pailit, jadi miskin, jadi susah. Atau opsi yang kedua, kitanya yang meninggalkan, yaitu isdet. Isdet itu apa? Mati. Ya kitanya mati. Ya mudah-mudahan panjang umur ya, tapi tetap mati. Jenengan mau umurnya 1000 tahun, panjang atau pendek itu? Panjang. Terus apa? Mati. Mau 2000 tahun, terus apa lagi? Mati. Mau panjang umur seumur dunia sampai kiamat tiba, terus apa? Mati. Nah sekarang mau cari yang buat hidup atau cari yang buat mati?
Ya yang bodoh yang cari buat hidup. Karena akan ditinggal. Akan ditinggal. Cari yang buat mati. Kalau kita cari yang buat mati, pasti hidup. Pasti hidup. Semua keperluan hidup akan dikasih sama Allah Ta'ala tanpa ruwet, tanpa susah payah. Yang buat ruwet, susah hidup karena mikir hidup. Bodoh kita ini. Urip kok mikir urip. Terus lu mikir apa, Beb? Ya. Bodoh itu orang hidup kok mikir hidup. Orang hidup tuh nggak suruh mikir hidup kok. Sejak kapan ada orang hidup suruh mikir hidup? Orang hidup disuruh mikir apa? Mati. Disuruh mikir mati, mikir kubur, mikir surga, mikir neraka. Makanya mulai sekarang nggak usah ruwet urusan hidup. Ada orang utang nggak bayar, ikhlas no. Mikir mati, sanggup? Mikir toh? Mikir. Model-model hubud dunia ini kok. Namanya orang utang nggak bayar. Jenengan pikiri pusing atau nggak pusing? Pusing, betul kan? Mau hidup pusing? Nggak mau. Jadi kalau ada orang utang nggak mau bayar, enaknya diapakan? Ikhlaskan. Ya Rob, saya niati untuk mati saya nanti. Dulu ada orang rentenir, zaman nabi-nabi terdahulu rentenir, haram dosa. Cuman dia punya pembukuan yang bagus, semua ditulis. Ya biasa kan rentenir pembukuannya bagus ya. Nah, betul ya. Nama novel, utang 5 miliar, misal gitu ya. Tanggal hutang tanggal sekian, bunga per hari ya sekian, kepepet, dipaksa. Terakhir ujung-ujungnya sudah setahun nggak pernah bisa bayar. Berarti miskin kok miskin? Miskin, bisa bayar Rp1 pun nggak bisa bayar. Nah ini orang yang dari terdahulu ini utangnya siapapun dia tulis, dia ngutangi, ditulis semua. Nah kalau di akhir bulan dilihat kok nggak bisa bayar, besoknya nggak bisa bayar, dia ngomong sama bendaharanya, itu yang nggak bisa bayar coret, tulis sih lunas. Rentenir keren. Ya, ditiru lunasnya, jangan ditiru rentenirnya, haram. Hasilnya apa? Subhanallah, dia meninggal dunia, dosanya banyak, sama Allah diampuni semua. Kenapa? Kata Allah, aku malu kalau nyiksa dia. Nah dia di dunia suka melunaskan hutangnya orang-orang yang tidak mampu bayar hutang. Maka sekarang dia tidak mampu bayar dosanya, aku yang melunaskan dosanya. Ayo mau enggak kalau ada orang utang sama jenengan gak bisa bayar, jenengan ikhlaskan? Alah, karena masih mikir hidup, karena masih mikir hidup. Kalau mikirnya mati enteng, ikhlas, surga, masya Allah. Sanggup? Ada orang benci sama kita, musuhin kita, fitnah kita, menganiaya kita. Maafkan, bisa enggak? Angel. Loro-loro sakitnya tuh bukan cuma di sini, di sini. Pol. Loh kenapa toh Mbak? Saya itu dikhianati. Dikhianati bagaimana? Diapusi, uang saya dilarikan, saya dimain tangan, dipukulin. Maafkan Mbak. Wa'fu amman dhalamak. Sabda Nabi Muhammad SAW, wa'fu sama waqfir itu beda. Kalau waqfir cuma tutupi salahnya. Kalau wa'fu hapuskan salahnya. Gak usah diinget-inget lagi, hapus. Gak punya salah. Wa'fu amman dhalamak. Orang-orang yang punya salah dolim sama kamu, wa'fu, lupakan kedolimannya, maafkan total. Sanggup boten? Gak sanggup. Kenapa? Mikir urip, mikir hidup. Kalau mikir mati, oh kalau saya maafkan orang, pasti saya akan dimaafkan sama Allah Ta'ala. Saya butuh maafnya Allah Ta'ala. Jadi enak mikir mati atau mikir hidup? Enak mikir mati atau mikir hidup? Halo? Mikir mati atau mikir hidup? Bingung? Wes gak usah mikir. Kalau bingung gak usah mikir ya. Jadi itu wasiat saya untuk diri saya sendiri.
Dan buat yang denger mau ngikutin boleh, nggak ngikutin ya nggak apa-apa. Nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Apa tadi wasiatnya? Ojo mikir urip, tapi mikir mati. Mikir mati itu bukan aku takut mati, nanti dicabut malaikat bagaimana? Bukan begitu. Bukan itu. Mikir mati itu memikirkan nanti husnul khotimah atau tidak. Mikir mati itu memikirkan dikubur kira-kira selamat atau tidak. Mikir mati itu mikir kira-kira surga atau neraka. Itu namanya mikir mati. Orang yang rajin mikir mati pasti hidupnya enak. Pasti hidupnya enak. Tapi karena kita rajin mikir urip, maka hidupnya ruwet. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun beja kula husnul La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun beja kula husnul khotimah. Beja kula husnul khotimah. Beja kula husnul khotimah.